Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Tatawati Loturkei dengan NIM 123.607. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama pendahuluan tentang distribusi normal, yang kedua pengertian distribusi normal, yang ketiga membaca tabel distribusi normal untuk menentukan luas di bawah kurva normal, dan yang terakhir adalah contoh soal. Kita masuk pada yang pertama, yaitu pendahuluan. Ada beberapa distribusi probabilitas kontinu. Salah satu yang sangat penting adalah distribusi normal. Suatu data akan terdistribusi secara normal apabila rata-rata nilai variabel sama dengan median, begitu pula dengan modus nilai data tersebut. Atau dengan kata lain, apabila rata-rata, median, dan modus suatu kumpulan data, maka data tersebut dikatakan terdistribusi secara normal. Distribusi probabilitas normal membentuk suatu kurva normal atau kurva yang simetris, yang berbentuk lonceng setangkup yang melebar tak berhingga pada kedua arah positif dan negatifnya. Gambar di samping merupakan kurva simetris yang disebut dengan distribusi normal dengan puncak distribusi ada di bagian tengah yang nilai rata-ratanya sama atau mendekati median dan modus. Yang kedua, pengertian distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Sejarah dari distribusi normal ini dimulai ketika De Moivre pada tahun 1773 mengembangkan bentuk matematis dari kurva normal yang menjadi dasar dalam statistik induksi. Namun, selanjutnya distribusi normal disebut distribusi normal Gauss pada tahun 1777 sampai dengan 1855. Menurunkan persamaan matematisnya menjadi lebih detail dengan meneliti mengenai kesalahan pada pengukuran berulang dari ukuran kuantitas yang sama. Variabel random X yang mempresentasikan distribusi normal disebut variabel random normal, yang distribusinya bergantung pada dua parameter yaitu mean dan deviasi standar, yang biasanya dinotasikan sebagai n, x, mu, tau. Fungsi kepadatan dari variabel random X dengan rata-rata mu dan variasi tau 2 adalah sebagai berikut. Fungsi X sama dengan tau n, x mu tau sama dengan 1 per tau akar 2pi dikalikan E pangkat 1 per 2 dikali X kurang mu per tau pangkat 2. Dengan keterangan, X adalah perubahan acak normal yang nilainya X kurang dari pi, X lebih dari min pi. Mu adalah rata-rata, tau adalah standar deviasi, pi adalah konstanta yang nilainya 3,14159, E adalah konstanta yang nilainya 2,72828, Fx adalah fungsi kepadatan peluang. Kita masuk pada luas daerah kurva normal. Probabilitas distribusi normal fungsi X pada interval X kurang dari X2, X lebih dari X1 ditentukan dengan mencari luas daerah di bawah kurva yang ditunjukkan pada gambar berikut. Pada gambar di samping, probabilitas P X kurang dari X2, X lebih dari X1 ditunjukkan oleh luas daerah kurva yang diarsir yang dibatasi oleh kurva fungsi X, sumbu min X, garis tegak X sama dengan A, dan X sama dengan B. Untuk menyelesaikan integral dari distribusi probabilitas normal, kita dapat menggunakan Z sama dengan X kurang mu per tau. Pada poin yang ketiga, membaca tabel distribusi normal untuk menentukan luas di bawah kurva normal. Berikut merupakan tabel distribusi normal standar atau tabel Z untuk P X besar kurang dari X kecil atau dapat diilustrasikan dengan luas kurva normal standar dari X sama dengan min tak hingga sampai dengan X besar sama dengan X. Berikut adalah tabel distribusi.
Tabel set statistik pada umumnya dibuat dengan format berikut. A. Kolom dan baris pertama dari tabel set menunjukkan set score. B. Kolom pertama dari tabel set statistik berisi bilangan bulat dan bilangan di tempat desimal pertama, atau bilangan bulat dan satu bilangan di belakang koma. C. Baris pertama dari tabel set statistik berisi bilangan yang menunjukkan bilangan di tempat desimal kedua, atau bilangan kedua di belakang koma. Dan D. Nilai yang berada dalam tabel merupakan peluang. Dan poin yang terakhir adalah contoh soal. Rata-rata jarak tempuh bus pada suatu perusahaan travel yaitu 5.000 km per bulan. Dan standar deviasinya 1.200 km yang mengikuti sebaran normal. Berapakah probabilitas bus menempuh jarak antara 3.400 km dan 6.500 km dalam satu bulan? Diketahui, mu sama dengan 5.000, tau sama dengan 1.200, X1 sama dengan 3.400, dan X2 sama dengan 6.500. Di sini kita menggunakan rumus Z1 sama dengan X1 kurang mu per tau. Sama dengan, tinggal masukkan saja nilainya, yaitu 3.400 kurang 5.000 per 1.200 sama dengan negatif 1,33. Yang berikutnya set 2, X2 kurang mu per tau sama dengan 6.500 kurang 3.000 per 1.200 sama dengan 1,25. Kemudian P dikalikan dengan set kurang dari 1,25, set lebih dari negatif 1,33 sama dengan P dikalikan dengan set kurang dari 1,25 dikalikan P set kurang dari negatif 1,33. Maka nilainya adalah 0,8944 dikurangi dengan 0,0918. Hasilnya adalah 0,8026. Jadi, probabilitas bus menempuh jarak antara 3.400 km dan 6.500 km dalam satu bulan yaitu 0,8026. Sekian dan terima kasih.